Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pejuang Riyadoh. Alhamdulillah hari ini beda sesi ya. Aku bakal bacain curhatan teman-teman dan sedikit ngasih saran. Karena beberapa hari yang lalu, tepatnya kemarin, aku buat story Instagram. Aku tanyain nih teman-teman yang mau curhat kayak gitu. Sebenarnya udah banyak sih yang DM curhat kayak gitu, cuman belum aku sempat baca. Jadi aku inisiatif buat pertanyaan singkat seperti ini biar secepatnya aku bisa baca kayak gitu. Tapi tenang, buat teman-teman yang udah DM kemarin-kemarinnya, aku usahakan secepatnya ya aku buka. Kalau untuk saat ini aku memang belum bisa karena ada sedikit kesibukan, maaf banget. Setelah ini mungkin minggu depan ya baru aktif lagi aku balesin chat teman-teman. Nah, di sini tuh curhatannya random banget, macem-macem. Jadi aku jadiin satu aja ya. Nanti temanya, siapa tahu curhatan teman-teman ini juga salah satu pertanyaan atau curhatan kamu juga kayak gitu. Nanti nggak semuanya aku baca karena ini banyak. Mungkin aku jadiin 2 part seperti itu. Ya udah kita langsung aja ya bacain curhatan yang pertama. Curhatan yang pertama datang dari Kak Yulia 0012. Aku lagi riyado tahajud, duha, sholawat 5000 kali. Yasin Waqiah udah mau 3 minggu, hajatnya pengen anak. Doain ya Kak, semoga Allah ridhoi. Amin ya robbal alamin. Kita sama-sama mendoakan ya Kak Yulia dan teman-teman di luar sana yang juga menanti momongan. Semoga secepatnya dapat kabar baik dari Allah, bulan ini dapat momongan, anak yang nantinya akan menjadi wasilah kita masuk surga, anak yang soleh-soleha, tahfidz Quran, adab dan akhlaknya baik, anak yang terbaik yang Allah kasih, amin ya robbal alamin. Selanjutnya datang dari donatworry.blr, sedang memulai bisnis donat mbak, tiap ngadon selalu ditemenin murotal yasin dan waqiah. Masya Allah tabarakallah, bener banget ya teman-teman. Di setiap aktivitas kita mau mulai atau mengakhiri atau waktu prosesnya, kita usahakan ada ibadah di dalamnya, kita selalu libatkan Allah di dalamnya. Dan salah satunya ya setiap ngadon ini ya bener ya, ditemenin muratal yasin waqiah atau ditambah dengan sholawatan, sambil istighfar. Insya Allah apapun yang kita lakukan saat itu, hari itu akan menjadi barokah. Kalau semuanya teman-teman lagi bisnis, insya Allah bisnisnya bakalan rame, bisnisnya menjadi bisnis yang manfaat untuk banyak orang, seperti itu. Dan aku doain buat Donat Worry, semoga bisnisnya makin berkembang, semakin besar, membawa manfaat untuk banyak orang, dan barokah tentunya ya. Yang ketiga datang dari Kak Erniwai, gimana ya mbak biar nggak insecure, umurku di atas 30 tahun tapi belum nikah. Aku jalanin riyadoh W40H, kadang hati bisa tenang, tapi kadang merasa sedih sampai menangis tanpa sebab. Lanjutan yang tadi ya mbak. Sangat manusiawi ya teman-teman kalau kita itu terkadang menangis tanpa sebab. Ya meskipun kadang kita sudah riyadoh, kita udah sholawatan, kita udah melakukan amalan-amalan lain. Tapi namanya manusia, pikiran, mental itu nggak bisa kita prediksi seperti apa. Jangankan kakak ya yang punya masalah seperti itu. Kadang aku juga, aku nggak ngerasa waktu itu sedih, nggak ngerasa bahagia, biasa-biasa aja. Tapi rasanya pingin nangis kayak gitu. Setelah aku cari penyebabnya apa, ketemu. 1, terlalu capek. 2, overthinking. Dan aku yakin nggak cuma kakak aja yang ngalamin, semua orang itu pernah ngalamin hal yang seperti ini. Ya solusinya istirahat sejenak, kurangi informasi yang nggak penting. Misalnya ya, sering scroll FB kita kurangin, scroll Instagram kita kurangin. Karena di sana kita banyak melihat kehidupan orang yang tampak bahagia kayak gitu ya. Biasa kan yang namanya sosial media yang ditampakkan yang bahagia-bahagia terus, sedihnya nggak ditampakin. Misal nih ya, kakak nggak sengaja ngelihat foto orang baru nikah, kabar pernikahan artis si A, artis si B, lamaran si A, lamaran si B. Ya meskipun kita biasa-biasa aja, nggak terlalu excited dengan kabar mereka, tapi yang namanya otak akan mengolah setiap informasi yang masuk melalui apa yang kita lihat. Dan yang endingnya kita capek, overthinking. Nah ini penyebabnya yang terkadang kita
nangis tanpa sebab, marah-marah tanpa sebab. Ya meskipun kita sudah ngejalanin yang namanya riyadhah, tapi yang namanya hati, pikiran kita juga harus tetap jaga kayak gitu Kak, dari hal-hal yang seperti ini tadi. Solusi yang kedua, banyak-banyakin kumpul sama organisasi yang positif ya, atau ikut pengajian-pengajian, kumpul sama orang-orang yang positif, jalanin pertemanan baru. Banyakin aktivitas yang produktif juga. Insya Allah dengan cara seperti itu kita nggak bakalan insecure lagi, kita nggak bakalan overthinking lagi. Oh ya Kak, ada yang lupa, selain amalan-amalan riyadhah ya, kalau untuk masalah rezeki, jodoh itu kan termasuk rezeki. Kita harus benerin yang wajib dulu, seperti sholat. Jadi sholatnya usahakan di awal waktu. Siapa tahu dengan cara seperti ini, rezeki kita, rezeki jodoh ya, insya Allah Allah dekatkan dengan cara terbaik. Bismillah, aku doain semoga secepatnya ya Kak. Tetap semangat Kak Erni. Curhatan selanjutnya dari Kak Nukli Riningsih. Kak, aku udah riyadhah 102 hari. Dengan hajat pingin lolos CPNS tahun ini. Apa benar dengan riyadhah hajatku tercapai? Insya Allah. Kalau kakak menggantungkan semua harapan sama Allah, percaya sama Allah, insya Allah nggak ada yang nggak mungkin. Jangankan CPNS, kakak mau minta jadi orang kaya di dunia ini, kalau semuanya Allah ridho, dengan cara riyadhah, insya Allah semuanya. Karena Allah yang punya isi di dunia ini, salah satunya yang namanya rezeki. Ya pingin lolos CPNS, pekerjaan lainnya itu semuanya Allah yang punya. Tapi satu hal ya, aku sering ingetin ke teman-teman saat riyadhah, jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi kayak gitu. Dan kalau bisa niatkan riyadhah itu karena Allah, minta ridhonya Allah. Baru setelahnya itu riyadhah diniatkan untuk hajat. Karena gini teman-teman, yang namanya riyadhah itu banyak kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, Allah kasih tuh sesuai dengan hajat kita. Seperti misal kita mau lolos CPNS, akhirnya Allah kasih, alhamdulillah berarti rezekinya ya. Allah sudah ridho kakak menjadi CPNS. Yang kedua, bisa aja Allah itu gak ngelolosin kakak di tes CPNS, tapi Allah kasih pekerjaan yang lain, yang lebih bagus dari jadi PNS kayak gitu. Pokoknya banyaklah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Makanya kenapa aku ingetin riyadhah itu untuk menggapai ridhonya Allah. Jadi ketika kita nggak dikasih sesuai dengan hajat yang kita inginkan, kita tuh nggak terlalu kecewa dengan takdir Allah kayak gitu. Karena yang namanya takdir Allah tuh nggak pernah nggak baik. Pasti baik. Meskipun kita nganggepnya, aku nggak mau yang ini, aku pengen lolos PNS aja, aku nggak mau pekerjaan yang lain. Tapi bisa jadi Allah nggak meloloskan PNS jadi PNS ya karena misal ya, nanti kalau seandainya kakak jadi PNS, kakak jadi orang yang sombong, bisa jadi karena Allah nggak mau akhirnya nggak dilolosin jadi PNS. Pokoknya intinya gini, kita punya hajat, kita ikhtiar semampu kita. Mau lulus ujian ya kita belajar, kita mau mendapatkan pekerjaan tertentu ya kita persiapkan gimana nih cara masuknya ke pekerjaan tadi. Setelah itu baru kita minta ke Allah, atau minta ke Allah dulu, setelah itu kita persiapkan. Nah, masalah hasil akhirnya nanti kita serahkan sama Allah. Mau dikasih, mau enggak, berarti itu ketetapan yang terbaik buat kita. Seperti itu teman-teman. Ya aku doain ya Kak Nukli Riningsih, semoga lolos PNS sesuai dengan ekspektasi kakak tahun ini. Tetap semangat ya. Berikutnya dari Kak Susan Sujaka, di desaku kok para guru ngaji atau pandai agamanya malah kekurangan dalam ekonomi. Kenapa ya? Nah, kalau ngomongin hal itu memang banyak sekali ya Kak ya faktornya. Di sini aku beberkan beberapa aja. Yang pertama, bisa jadi rezeki yang diterima guru ngaji itu memang sedikit, tapi barokah. Nah, yang namanya barokah itu pasti bikin seneng ke hati, bikin tenang. Ya meskipun setiap hari makannya cuma tahu tempe, tapi selalu senang, bahagia. Mungkin kelihatannya kekurangan ya, kita ngelihatnya hidupnya kok kayak gitu ya,
serba kekurangan dalam hal ekonomi. Tapi kita nggak pernah tahu kan hatinya, ya mungkin saat mereka menyantap makanan hanya dengan tahu tempe aja, tapi bikin mereka senang kayak gitu. Intinya barokah meskipun sedikit. Yang kedua, rezekinya nggak di ekonomi, tapi ke hal yang lain. Allah konversi, misal ya, ke kesehatan keluarganya. Anak istrinya nggak pernah sakit, ya sakit mungkin sakitnya cuman yang ringan-ringan aja, yang nggak harus memerlukan biaya yang begitu banyak, sehingga meskipun gajinya sedikit, tetap cukup buat makan, karena nggak harus bayar obat, nggak harus ke rumah sakit, karena udah sehat, alhamdulillah seperti itu. Intinya Allah cukupkan di hal yang lain. Dan poin yang ketiga, ini nih yang penting Kak. Rezeki itu kan ada 9 level ya, dan salah satunya level yang ketiga yaitu rezeki yang diupayakan. Maksudnya di sini ikhtiar bumi. Memang kita sebagai manusia ini sudah ada porsi rezeki masing-masing, apalagi menjadi seorang guru ngaji kan, pastilah pahalanya banyak. Kita mikirnya kalau seandainya udah deket sama Allah, pasti kita mendapatkan rezeki yang banyak, itu memang benar. Tapi ada hal lain untuk mendapat rezeki lebih, misalnya dari rezeki yang diusahakan. Banyak juga kan di Indonesia ini ustadz tapi punya bisnis. Seperti Ustadz Hanan Ataki, selain menjadi ustadz, beliau juga menjadi penulis. Contoh lagi, Ustadz Yusuf Mansur. Nah, beliau ini kan ustadz, ulama, kiai. Tapi beliau juga punya banyak bisnis di luar itu. Dan itu yang menjadikan Ustadz Yusuf Mansur sekarang kaya kayak gitu teman-teman. Bisnisnya di mana-mana, cabangnya di mana-mana. Jadi selain rezeki dari amal soleh yang kita kerjakan, kalau pingin lebih ya kita harus mengupayakan rezeki yang lain, seperti itu intinya. Nah, kasusnya untuk guru ngaji di pedesaan yang katanya kakak tadi kok serba kekurangan, ya mungkin rezeki yang level 3-nya ini yang belum dimaksimalkan, seperti itu. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Kak Susan. Dan yang terakhir dari Kak Murniati 329, Kak doain aku ya, besok mau sidang skripsi nih jam 9 pagi, doain lancar ya Kak. Nah sekarang aku buat videonya jam 8.12, mungkin aku up nanti jam 8 malam. Tapi aku doain Kak Murniati, semoga sukses sidang skripsinya dan lulus dengan nilai yang maksimal, yang bagus seperti itu. Jangan lupa nanti kalau udah mau masuk ruangan disolawatin yang banyak ya Kak ya, semoga Allah ridhoi. Ya itu aja curhatan part 1 kali ini, mungkin nanti ada lanjutannya ya. Besok aku lanjutin curhatan yang lainnya. Yaudah itu aja dari aku, semoga teman-teman tetap istiqomah, tetap fokus riadohnya. Aku doakan semuanya, semoga hajatnya cepat dikabul sama Allah. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.